Selamat datang kembali lagi ke channel kami Paman Crypto. Ya, jadi hari ini kita mau membahas tentang Cardano ya. Ini native token Cardano di 0,6 sekarang ya. Dan juga stablecoin yang dibuat di atas Cardano yaitu JET. Nah, JET ini kita anggapannya ya kemarin karena ada yang tanya lah di Instagram ya, minta tolong anggapannya di review lah JET ini gimana di masa depan di Cardano, apakah bisa kayak Luna lah, pasti kan arahnya ke sana karena kan kita ini sama-sama algoritma stablecoin ya. Nah, kalau yang mungkin belum tahu, JET ini adalah stablecoin yang ada di bawah Cardano. Stablecoin ini masih belum keluar, masih dalam proses pembuatan. Nah, stablecoin adalah sebuah koin yang 1:1 ya dengan US dollar ya. Jadi kalau kalian tahu USDT atau Binance USD atau mungkin USDC itu kan 1:1, tapi mereka di backup dengan aset-aset yang ada di dunia asli. Jadi misalnya mereka melakukan minting 1 juta USDT, artinya mereka punya backup 1 juta USD juga di bank dalam bentuk surat berharga ataupun cash ataupun aset dan lain-lainnya. Itu harus dicek lagi ya, karena USDT juga nggak 100% cash ya. Nah, kalau algoritma stablecoin itu kayak Luna kemarin, kalau kalian tahu mereka punya algoritma, jadi mereka itu bakal backupnya dengan kripto lagi kebanyakan ya. Kalau Luna kan kayak anggapannya mereka ngemin USD untuk ngeburn Luna gitu anggapannya ya, dan Lunanya yang diburn itu sesuai dengan harganya $1 pokoknya seperti itu. Nah, akibatnya kalau misalnya dijual semua terjadi kepanikan. Nah, kalau JET ini berbeda ya, mari kita cek aja bedanya gimana. Nah, ini ya website dari JET ini, jet.xyz ya. Ini kita cek karena yang ini kan masih testnet ya, masih belum yang actual ya, karena belum keluar ya. Jadi JET ini dibuat sama Choti, kalau kalian tahu Choti Network. Nah, itu kerjasama dengan IOG dan ISG, jadi perusahaannya Cardano lah intinya ya. Nah, gimana sih cara kerjanya ini dijelasin ya. Jadi caranya mudah, tinggal interact sama smart contract, mengirim Cardano ke addressnya, dan kontrak akan mengembalikan JET ke user ya. Jadi JET itu akan selalu $1 ya. Jadi ini kalau kalian mau tahu di stablecoin, jadi misalnya kalian mau berapa JET, 1000, artinya kan $1000 nih. $1000 berarti yang perlu dikirim 1571 Cardano. Karena kan kita tahu harga Cardano juga bukan $1 ya sekarang ya, tapi kan 0, jadi makanya kenapa kita bayar lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, ada fee-nya juga. Nah, fee-nya ini nanti ini ya dikasih ke JET ini ya. JET ini kan yang punya Choti, jadi diberikan ke Choti lah kalau nggak salah ya. Oke, langsung aja lanjut ya. Nah, jadi sistemnya seperti itu, dan sama dengan halnya dengan minting juga seperti itu. Nah, terus ternyata kalau di JET tuh ada backupnya, namanya Sun Reserve Coin. Jadi mereka ini saling berhubungan, nggak bisa JET ini dimin tanpa ada Sun ya. Jadi Sun ini juga punya batasan, yaitu mereka harus punya 400% dalam value US dollar ya. Jadi kalau turun itu bukan dalam value Cardano, tapi dalam bentuk US dollar. Jadi harus dalam bentuk US dollar tuh 400% minimum kita ngomong, baru mereka bisa ngemin JET lagi. Karena seandainya jika turun dalam, orang-orang yang punya JET mau keluar semua, itu masih bisa di cover dari Sun, dari treasury di Sun. Nah, sekarang masih kalian pada bertanya-tanya nih ya, ngapain terus orang-orang pada invest di Sun ya kan? Karena kalau misalnya turun, yang rugi Sun, yang rugi invest di Sun. Nah, ngapain? Nah, karena mereka ini kalau di Sun ini dapat kayak insentif lah. Nah, insentifnya dalam bentuk apa masih belum tahu, APY berapa persen juga masih belum tahu. Cuman yang jelas pasti ada insentifnya yang membuat Sun ini ada yang cover gitu. Dan saya rasa Choti Network pun pasti juga invest di Sun karena ini produk dia. Jadi bukan user aja gitu ya. Sama lah kayak misalnya di DEX, misalnya MinSwap, pasti MinSwap juga profit liquidity di MinSwap juga. Jadi ada deal-deal sama perusahaan-perusahaan lain yang punya token-token lain lah maksud saya, seperti itu ya. Nah, ini ya, gimana JET ekosistem fees distributed. Nah, ini ya. Jadi fee-nya itu yang dari JET yang tadi 5 itu nanti ada didistribute ke Sun holder, ya kan? Nah, jadi gitu ya. Sun itu mendapatkan operating fee dalam bentuk Cardano ya. Nah, jadi itu ke
keuntungannya, dan fee-nya itu bakal di-convert ke COTI dan masuk ke treasury untuk didistribute ke user. Jadi dalam bentuknya kan roti ya, berarti kemungkinan besar. Jadi dapatnya EDA, karena kan kita di sini kan EDA ya itunya, apa namanya tadi pas ngirim jet itu, ngemin jet itu. Nah, tapi this fees will be convert into COTI. Jadi bakal di convert ke COTI untuk masuk ke treasury dan distribute reward ke user, jadi ke kita ya. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi langsung aja kita sekarang cek di website Twitternya ya. Oh ya, kita belum follow, kita follow dulu. Ya, Jet ya ini ya websitenya, ini ya, developed by IOG dan issued by COTI. Nah, kita kalau ditanya memang kita masih belum tahu bakal sukses apa enggak. Tapi yang jelas kalau kalian tahu, Cardano ini dekat samanya blockchain Ergo namanya. Ergo itu sudah ada, jadi ada Ergo Reserve juga, itu sama kayak Shen gitu, sama Ergo USD ya, SIG USD namanya, Sigma USD. Nah itu sama, masih berjalan sampai sekarang, masih belum terjadi ya. Sempat ada yang mau berusaha ngehack gitu, maksudnya ngambil celah lah, tapi ada yang berhasil, tapi ada juga beberapa kali ini gagal ya. Mungkin akan dibahas di lain waktu karena bakal panjang juga. Nah ini ya, jadi kalau kalian mau cek bisa aja buka Twitternya, di sini nanti ada mediumnya, apa yang buat chat ini lebih bagus. Jadi ini ya, saya udah klik. Nah, ini yang saya bilang 400% ini minimum, 800% ini maksimum ya, jadi udah ada maksimumnya juga. Nah kalau di bawah 400% itu jet holder tuh nggak bisa ngemin nggak bisa ngemin lagi, tapi bisanya ngeburn. Artinya ngeburn maksudnya dia tuh menukarkan jet mereka kembali menjadi Cardano. Nah, sedangkan kebalikannya, kalau di atas 800%, orang-orang tuh nggak bisa masukin Shen lagi, jadi nggak bisa dapat komisinya, itu nggak bisa, karena yang pakai jet kan nggak kebanyakan. Karena kan kalau misalnya sampai ribuan persen, kan berarti fee yang kalian dapatkan di Shen ini semakin sedikit ya, jadi dia juga menjagakan itu, seperti itu. Jadi nggak boleh kebanyakan juga. Nah, jadi ini ya perbedaan dia sama USD itu di sini, karena ada covernya 400 sampai 800%. Nah, 400% itu artinya kita tuh harus turun 75%. Jadi menurut saya itu juga lebih nggak beresiko ya. Apakah bisa tiba-tiba sehari itu 75%? Kan ya memang bisa, cuman chance-nya lebih kecil ya, apalagi dalam waktu dekat. Karena kan kalau dalam sehari biasanya kan turun 20%, 50% masih bisa lah. Nah, orang-orang pas turun dalam itu masih panik kan. Terus kita kembalikan aja ke Cardano aja. Semua gitu kan, akhirnya jetnya di burn semua. Nah, seperti itu. Jadi kan akhirnya terjadi stabilitas lagi ya kalau saya bilang ya. Nah, sebenarnya stablecoin ini cukup ya anggapannya yang harus dijaga ya, itu adalah jangan sampai terjadi side deals. Jadi semua yang transaksi yang harus dilakukan ini harus melalui smart contract system atau beli di exchange itu boleh, tapi jangan sampai ada jadi side deals seperti rumor yang ada di USD dan Luna. Nah itu yang membuat mereka itu lebih susah ya. Oke, langsung aja saya kasih contoh ya, ini sudah saya buat notepad-nya juga. Nah jadi kan ini jet fashion ya, harus 400% ya. Jadi misal ADA price-nya 0,6 ya sekarang ya, kita punya 1 juta ADA yang anggapannya di lock di jet. Jadi anggapannya pertama kali itu ada 4 juta, anggapannya ada yang ngemin lah $600.000 ya, kan value $600.000. Berarti Shen itu minimal harus $600.000 kali 4 karena 400% kan, artinya $2.400.000. Nah artinya juga untuk harga ADA 0,6 dia itu butuh punya 4 juta ADA. Nah ini kan saat awal memang bisa tinggal dikali 4 dalam bentuk ADA, tapi saat berjalan itu kan average-nya berbeda terus ya, jadi beda-beda terus. Nah kita asumsikan tiba-tiba harga ADA itu turun 20%, tiba-tiba nih langsung saat 1 jam langsung turun 20%. Nah value-nya kan jet itu tetap $600.000. Kenapa? Karena kan jet itu 1 banding 1 dengan dolar. Jadi kita nggak lihat EDA-nya di treasury jet ya, tapi kita lihat 1 banding 1. Cuman memang benar di treasury jet itu orang-orang ini nggak bisa nge-cover, misalnya dia $600.000 ini mau ditukarkan semua ke Cardano kembali, itu nggak bisa. Kenapa? Karena di treasury jet itu cuma ada $500.000 value-nya. Karena kan ya dulu misalnya kita dulu masukin 100.000 Cardano, ya dan dapat $60.000. Nah saat kita kembalikan $60.000 ini karena harganya itu turun, harusnya kan dapat 120.000 Cardano, naik 20% kan. Nah tapi akibatnya kan Cardano-nya kurang jadinya. Nah karena Cardano-nya kurang dan nggak bisa menggantikan, nah di sanalah Shen itu masuk. Jadi Shen itu harus nge-cover
kerugian-kerugian yang terjadi di jet. Nah, jadi nanti diambil dari reserve-nya send ke jet seperti itu. Nah, tapi untuk ngeloknya, anggapannya ini ada stop panic stopnya lah anggapannya ya. Jadi jet itu nggak bisa dimin lagi. Jadi kan sampai dia stabil kembali di atas 400% atau bahkan 500%, baru mereka bisa ngemin lagi yang namanya jet itu. Nah, sendnya jadi selama nggak ada ya berarti tinggal kita nunggu aja antara orang ngeburn jet jadi kembali ke Cardano, jadi lebih sedikit jet yang beredar, atau orang invest di Shen, ada yang baik, ada yang invest di Shen juga. Jadi ada dua ya caranya. Misalnya pas kayak gini tiba-tiba kan selisih nih. Nah, tiba-tiba ada yang masukin lagi 1 juta Cardano dalam bentuk Shen gitu ya, bisa ngemin lagi jetnya seperti itu. Jadi kan ini berjalan terus ya. Nah, ini ya. Jadi jetnya bisa withdraw. Nah, kalau misalnya jetnya di withdraw semua kan minus $100.000. Nah, ini bisa ditarik semua nih. Maka treasury ya ini, maka treasury ADA di Shen yang akan diberikan ke jet ya, ke jet treasury ya. Nah, seperti itu sistemnya. Jadi kalau kalian mau tahu bisa langsung aja cek di Twitternya, langsung klik aja Medium ini. Nah, ini kelihatan ya. Untuk Shen sama jet ya, ini gampangnya menurut saya ini sangat tidak terlalu rumit lah untuk dibaca ya. Nah, jadi sekian untuk penjelasan tentang jet ini ya. Semoga membantu. Kalau memang ada salah dari saya, mohon maaf sebelumnya. Dan ini juga bukan ajaran membeli ataupun apapun. Cuman saya rasa pendapat pribadi, jet ini tidak sama dengan USD. Ada bedanya, dan semoga perbedaan ini bisa membuat algoritma stablecoin ini nggak jadi punya nilai yang buruk ya di mata kripto pasar ya. Karena kan ini baru anggapannya ya. Ya, selain DAI di Ethereum di sini juga baru. Nah, tapi memang kebanyakan algoritma stablecoin itu backnya by apa? Selalu by kripto juga ya kebanyakan. Nah, itu dia. Kalau bisa misalnya ada ide sih ya boleh komen aja di bawah. Misalnya harusnya ini setengah-setengah atau mungkin harusnya pakai NFT juga. Nah, itu kan bisa ya ini ya. Tapi nggak apa-apa, bisa aja barangkali komennya dibaca juga kan lumayan nih. Ya udah, sekian dan gitu aja. Jangan lupa follow Instagram kita. Ya, ini Instagram kita, bisa juga komen, tanya juga di sini. Boleh, nanti kita akan jawab sebisa kita. Terima kasih dan sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.